Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di audiobook Quranic Law of Attraction. Kali ini kita masuk ke bab 3, kolaborasi energi doa, syukur, dan sabar. Hakikat syukur adalah mengakui nikmat Allah dan menggunakannya sesuai keridhaan Allah. Sedangkan hakikat sabar adalah tenang di bawah kekuasaan takdir tanpa mengeluh di hadapan makhluk dan putus asa terhadap karunia Allah. Ibnu Ad-Diba Asy-Syaibani Mukafiratuz Dzunub wa Mujibatul Jannah. Dalam bab sebelumnya sudah kita bicarakan bagaimana merengkuh energi doa, syukur, dan sabar. Mudah-mudahan Anda telah memahaminya. Saya berharap Anda segera mempraktikannya. Namun, sebelum Anda benar-benar mengaplikasikan energi doa, syukur, dan sabar, sebaiknya Anda tuntaskan bab ini. Perlu saya ingatkan bahwa bab sebelumnya hanya mengemukakan energi doa, syukur, dan sabar secara parsial. Penjelasan itu belumlah memadai untuk membangun taman kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka, sengaja saya tuliskan bagian ini supaya kita semakin menyadari dengan pasti bagaimana mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan melalui doa, syukur, dan sabar. Setelah membaca bab sebelumnya, saya senang sekali. Mengapa? Setidaknya kita sudah memahami energi-energi yang tersimpan dalam Al-Quran dan bagaimana Al-Quran mengemukakan hukum ketertarikan. Kita sudah memahami apa itu energi doa dan mengapa doa seseorang tak kunjung terjawab. Kita pun sudah mengerti bagaimana mendatangkan rasa syukur dalam jiwa kita. Begitupun dengan kesabaran. Saya yakin kita sudah memahami arti dan cara merengkuh kesabaran dalam kehidupan. Sekarang, saatnya kita mengolaborasikan ketiganya, doa, syukur, dan sabar. Mungkin dalam benak kita muncul sebuah pertanyaan, mengapa mesti mengolaborasikan ketiga komponen tersebut? Bukankah satu saja sudah cukup? Mari kita temukan jawabannya bersama. Selama ini saya mengamati betapa banyak diri kita yang hanya terfokus pada satu energi. Selama ini kita terfokus pada doa saja, atau kita terfokus pada sabar saja. Seolah-olah doa, syukur, dan sabar adalah tiga komponen yang saling terlepas. Seakan-akan tidak ada kaitannya antara satu sama lain. Doa ya doa, syukur ya syukur, dan sabar ya sabar. Padahal ketiga komponen itu memiliki keterkaitan erat untuk membangun kebahagiaan dalam kehidupan ini. Doa, syukur, dan sabar perlu dipadukan dalam satu kesatuan. Ambillah sebuah tamsil, bayangkan jika kita membuat secangkir teh tanpa gula, apa jadinya? Rasanya pahit bukan? Untuk menyajikan secangkir teh yang enak, tentu kita membutuhkan gula sebagai pemanis, kita juga memerlukan air hangat, dan tidak boleh terlewatkan 1 sendok untuk mengaduknya. Kita campurkan bubuk teh, air hangat, dan gula, lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Rasanya pasti nikmat. Begitupun dengan kehidupan ini, kita membutuhkan doa, syukur, dan sabar secara bersamaan. Kemudian kita aduk ketiga komponen tersebut. Dalam perkataan lain, apabila kita melakukan kolaborasi antara ketiganya, kita akan merasakan nikmatnya menjalani hidup ini. Pasalnya, sampai saat ini kita berdoa tanpa dibarengi dengan rasa syukur. Begitupun kita bersyukur tanpa diiringi dengan kesabaran. Ketika kita diberikan kenikmatan, lantas kita bersyukur. Namun, saat Allah menguji kita dengan kesengsaraan, kita lupa bersabar. Sejatinya, syukur dan sabar haruslah sejalan. Syukur adalah buah dari kesabaran. Orang yang senantiasa membiasakan diri untuk bersabar, besar kemungkinan memiliki tingkat kesyukuran yang sebanding. Orang penyabar lazimnya melek syukur, meskipun ada kemungkinan pula mereka yang sering bersyukur tidak mampu menahan kesabaran tatkala nikmat dicabut dari dirinya. Saya teringat sebuah pernyataan Rasulullah SAW tentang kesabaran dan kesyukuran. Sungguh,
Unik urusan orang yang beriman itu, semua urusan baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan Rasulullah SAW tersebut semakin memperkuat bahwa sabar dan syukur harus dilakukan sejalan. Manakala kita mendapatkan kesenangan, kesyukuran adalah bayarannya. Dan ketika kita diterpa badai kesengsaraan, maka sabar adalah bayarannya. Semua bayaran itu ditujukan untuk kebaikan diri kita. Betapa banyak orang yang bersyukur dan bersabar mendapat hidayah dari Allah. Tidak menutup kemungkinan kesenangan dan kesengsaraan membukakan pintu inspirasi atau hidayah Allah bagi diri kita menuju perbaikan diri. Kesabaran atau istibar dan kesyukuran atau tasyakur haruslah menyatu. Sekali lagi, mari kita pahami bahwa doa, syukur, dan sabar harus berkelindan dalam kehidupan kita. Ketiganya melebur menjadi satu keutuhan, 3 in 1. Paduan itu harus menyatu dalam relung terdalam hati kita. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Doa kita tidak akan mungkin terkabul tanpa adanya kesyukuran dan kesabaran. Hal ini perlu kita renungkan baik-baik. Mungkin sampai saat ini kita sudah bersungguh-sungguh mengangkat tangan kepadanya. Kita meminta banyak permohonan dan keinginan kepadanya. Pada kenyataannya, keinginan-keinginan itu tidak terwujud secepat yang dibersihkan dalam hati. Kita pun merasa kecewa dan putus asa. Sebenarnya Allah senantiasa mengabulkan permintaan hambanya. Dia memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan sampai detik ini Dia telah memberikan apa yang kita idam-idamkan, meskipun terkadang kesadaran luput hadir di dalam diri kita. Permasalahannya adalah kita sering belum mengetahui apa sebenarnya keinginan-keinginan kita itu. Kita memang telah berdoa setiap hari, meminta keinginan dan cita-cita. Akan tetapi, sudahkah kita menanyakan kepada diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah memang keinginan itu sesuai dengan diri kita atau isi hati kita? Jangan-jangan apa yang kita minta justru tidak sesuai dengan isi hati kita sendiri. Lisan dan hati kita saling bertikai. Berdasarkan hal ini, cobalah berdoa kepadanya agar Dia menunjukkan apa yang kita inginkan. Selain memohon kepada Sang Khalik, kita juga membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Kita harus memiliki sikap syukur dan sabar. Kemudian, kita kolaborasikan energi doa, syukur, dan sabar, maka Allah niscaya mengabulkan doa-doa kita. Kehidupan kita semakin tenang, bahagia, nikmat, dan minim keluh kesah. Lalu, bagaimanakah ketiga komponen tersebut bekerja dalam kehidupan kita sehingga doa-doa kita terkabulkan? Hidup kita bahagia, tenang, dan seterusnya. Terdapat beberapa cara jitu yang dapat kita lakukan untuk meluluskan doa-doa kita agar hidup kita bertaburkan bunga-bunga kebahagiaan. Di antaranya adalah: 1. Kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. 2. Teruslah berdoa saat senang maupun susah. 3. Tanamkan kuat-kuat apa tujuan doa kita. 4. Hidupkan rasa syukur di dalam hati kita. 5. Gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan, untuk menyinari kegelapan yang berselimut. Dan terakhir, sholatlah dengan penuh syukur dan sabar. Mari kita praktikkan satu persatu. Kita lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya.